Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan berkah yang berlimpah. Saya tidak menyapa lewat video karena ada beberapa halangan. Jadi mungkin baru kali ini saya bisa menyapa kalian. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan. Mungkin kemarin sudah dibahas tentang munculnya rasa nasionalisme, di mana ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin saya di sini akan membahas lebih secara umum atau secara general. Nah, artikel yang akan saya bahas di sini adalah yang sudah saya sampaikan atau sudah saya kirimkan di Google Classroom. Semoga kalian sudah membaca, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jika ada pertanyaan nanti disampaikan di komentar Google Classroom, jangan di komentar YouTube ini, langsung aja di Google Classroom ya, atau mungkin bisa lewat chat WA kalau misalkan kalian malu bertanya di Google Classroom. Oke, langsung saja kita membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Apa itu organisasi pergerakan? Yaitu tentang misalkan kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Celebes dan sebagainya, atau mungkin Perhimpunan Indonesia dan sebagainya. Nah, kan tidak mungkin kan otomatis ataupun ujuk-ujuk makjek gitu kan ada organisasi pergerakan. Tentu ada orang-orang yang menggerakkannya. Nah, siapa orang-orang yang menggeraknya? Ini adalah orang-orang kaum terpelajar. Kita runtut lagi ke belakang. Terus dari mana orang-orang terpelajar ini muncul gitu kan? Nah, itu tidak lepas dari kebijakan Ratu Wilhelmina, yaitu penguasa Belanda pada waktu itu memberikan atau membuat kebijakan politik etis atau politik balas budi. Kalau kalian sudah membaca di slide-slide yang saya sampaikan minggu kemarin ini, mungkin kalian sudah membaca bahwa Ratu Wilhelmina itu memberikan atau membuat kebijakan politik etis atau politik balas budi. Salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada orang-orang pribumi seperti itu. Nah, dengan adanya pendidikan lahirlah tokoh-tokoh terpelajar seperti Soekarno, Hatta, kemudian Cokroaminoto loh ya, dan yang lain-lain itu. Nah, tumbuh berkembang semangat kebangsaan itu ada faktor-faktor pembentuknya. Yang pertama adalah pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Jadi semakin luas pengaruh kekuasaan kolonial Barat, itu semakin banyak orang-orang tercerahkan. Kalau dulu sentralisasinya hanya di daerah Jawa, mungkin sudah mulai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, yang akhirnya muncullah itu tadi Yong Celebes, Yong Sumatera Nenbon dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pengaruh pendidikan Barat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengaruh pendidikan Barat itu sangat-sangat berefek besar atau berdampak besar terhadap munculnya tokoh-tokoh pergerakan, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan, Soekarno, Hatta, Cokro, kemudian siapa lagi, Ki Hajar Dewantara dan yang lain-lain. Nah, kemudian pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Kenapa pengaruh perkembangan pendidikan Islam? Ternyata Islam itu kan tidak ada kasta. Kalau dulu di zaman Hindia Belanda itu kan ada yang namanya di zaman Hindu Buddha itu kan ada yang namanya kasta atau kaum-kaum, misalkan kaum Satria, kemudian kaum Brahmana, kaum Sudra, kaum dan sebagainya itu kan. Nah, kalau di Islam itu tidak ada kasta-kasta tersebut, menghilangkan kasta, sehingga muncullah kesadaran bahwa kita itu harus setara dengan orang-orang Eropa, orang-orang Belanda dan orang-orang Inggris. Nah, itu akhirnya memunculkan semangat atau kesadaran nasional. Kemudian tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan nasional atau kebangsaan Indonesia pada waktu itu tidak lepas dari peran kaum terpelajar seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kaum profesional. Siapa kaum profesional pada waktu itu? Seperti contohnya adalah
dokter, guru, pengacara, dan lain-lain. Seperti misalkan kalau dokter itu adalah siapa namanya, Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Dawes Dekker dan sebagainya. Kemudian kalau guru ada Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Itu adalah kaum profesional. Kemudian peranan pers. Nah, ini sangat penting ya, peran pers juga mengabarkan atau membuat artikel-artikel tentang semangat kebangsaan, kesadaran kebangsaan, seperti Medan Priayi, kemudian apalagi ya koran-koran pada waktu itu. Nah, siapa tokoh pers yang terkenal pada waktu itu dan sekarang diangkat sebagai bapak pers, yaitu Tirto Adisuryo. Kalau kalian menonton film Bumi Manusia, ada yang sudah pernah nonton, yaitu yang diperankan sama siapa namanya, Iqbal Ramadan, itu kan berperan sebagai Mingke. Mingke itu adalah Tirto Adisuryo pada waktu itu. Kalian bisa baca novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Di situ menceritakan tentang perjalanan Tirto Adisuryo sebagai bapak pers pada waktu itu, bagaimana pergulatan dia melawan orang-orang Hindia Belanda pada waktu itu ya. Jadi peranan pers itu sangat penting, mengabarkan tentang semangat kebangsaan. Nah, berikutnya, tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan itu ada beberapa organisasi pergerakan. Setelah munculnya orang-orang terpelajar, kemudianlah muncullah pergerakan atau organisasi pergerakan. Nah, organisasi pergerakan yang pertama itu yang bersifat etnik atau kedaerahan. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatran Enbon, dan sebagainya. Nah, kemudian ada organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Di tahun 1925 itu ada Muhammadiyah ya, kalau tidak salah, Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada Syarikat Islam, tapi itu lebih kepada organisasi yang bersifat nasional. Kalau Syarikat Islam dan sebagainya kalau yang bersifat keagamaan. Kemudian ada organisasi pergerakan yang bersifat nasional, seperti saya jelaskan tadi bahwa ada Syarikat Islam, kemudian Indonesia Partij, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Eropa, di Belanda, kemudian di Skandinavia dan sebagainya. Itu mereka memunculkan atau membuat organisasi kemahasiswaan di luar negeri yang bernama Perhimpunan Indonesia tadi. Di dalamnya ada Hatta dan yang lain-lain. Kemudian Manifesto Politik 1925. Apa itu Manifesto Politik 1925? Nah, Manifesto Politik 1925 itu adalah salah satu bagian dari dua pernyataan politik yang dikeluarkan oleh organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia tadi, di mana di dalamnya itu berisi satu, pemerintah oleh rakyat Indonesia sendiri. Jadi mereka menginginkan pemerintahan sendiri, jadi tidak ada ikut campur lagi dari Hindia Belanda. Kemudian yang kedua adalah kemandirian bangsa dari pihak manapun, jadi tidak mau dijajah. Itu yang disampaikan oleh Perhimpunan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan nasional. Jadi selain adanya organisasi bersifat kedaerahan, Perhimpunan Indonesia itu juga menginginkan adanya persatuan nasional. Begitu ya. Nah, kemudian adalah Kongres Pemuda, seperti Sumpah Pemuda 1 dan 2, dan Kongres Perempuan. Nah, mungkin cukup itu dulu video kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan di komentar Google Classroom, atau bagi kalian yang malu bertanya, silahkan chat WA pribadi ke saya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Silahkan kalian baca slide-nya, atau mungkin kalian bisa tambah di artikel yang lain, bisa googling ataupun buku paket dan sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.